Hai semuanya, perkenalkan nama saya Melani Sida Butar, NPM 1901010231, grup PGA 5 dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi. Di sini saya akan menjelaskan di video ini tentang pembelajaran membaca di kelas tinggi. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah membaca. Pengertian membaca. Pengertian membaca menurut Tarigan halaman 7 tahun 2013 adalah membaca suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Atau dapat kita simpulkan, membaca adalah proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari suatu buku yang ditulis oleh penulis. Selanjutnya, metode membaca. Metode membaca adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode lebih bersifat prosedural atau sistematis karena tujuannya untuk mempermudah suatu kerjaan. Yang selanjutnya itu jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca itu ada dua. Yang pertama, membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh seseorang dengan cara bersuara. Yang kedua, membaca dalam hati. Membaca dalam hati hanya mempergunakan ingatan visual atau visual memory. Dalam hal ini yang aktif adalah mata, pandangan, penglihatan, dan ingatan. Dan juga turut aktif auditory memory atau ingatan pendengaran dan ingatan yang bersangkut paut dengan otot kita. Yang selanjutnya itu pendekatan membaca. Pendekatan membaca menurut Iskandar Wasit halaman 40 tahun 2011, pendekatan adalah suatu ancaman atau kebijaksanaan dalam memulai pengajaran suatu bidang studi yang memberi arah dan corak kepada metode pengajarannya dan didasarkan kepada asumsi yang berkaitan. Dalam pendekatan membaca ada 7 pendekatan. Yang pertama, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah pendekatan yang mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Yang kedua, pendekatan integratif. Pendekatan integratif adalah pembelajaran yang menyajikan atau dilakukan secara terpadu, yaitu seperti keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Yang ketiga, pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan cara belajar siswa aktif ialah di mana kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa secara penuh atau utuh. Yang keempat, pendekatan Wong Language. Pendekatan Wong Language yaitu suatu pendekatan pengajaran bahasa yang mengajukan pengajaran bahasa secara utuh dan tidak terpisah-pisah. Kelima, pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan, suatu kegiatan mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan terlebih dahulu apa tujuan yang hendak dicapai. Keenam, pendekatan struktural. Pendekatan struktural, dengan pendekatan ini siswa akan menjadi cermat dalam menyusun kalimat. Yang terakhir, yang ketujuh, pendekatan konstekstual. Pendekatan konstekstual ini mempunyai konsep guru menggunakan objek sekitar sebagai media pembelajaran di kelas. Ada tujuan dalam membaca. Yang pertama, membaca untuk mendapatkan pengetahuan atau informasi. Yang kedua, membaca untuk memupuk perkembangan keharuan dan keindahan. Yang terakhir, membaca untuk mengisi waktu luang. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan strategi membaca. Strategi membaca itu ada 5. Yang pertama, strategi kegiatan membaca langsung atau KML atau DRA, Direct Reading Activities.
adalah untuk mengembangkan kemampuan membaca secara komprehensif, kritis, dan mengembangkan perolehan pengalaman siswa berdasarkan bentuk dan isi bacaan secara ekstensif. Yang kedua, strategi SQ3R, yaitu Survey, Question, Read, Recite, and Review. Tujuan strategi ini untuk membentuk kebiasaan konsentrasi siswa dalam membaca. Yang ketiga, strategi membaca tanya jawab, yaitu untuk mengembangkan kemampuan membaca komprehensif, memahami alasan pengambilan kesimpulan, isi bacaan. Yang keempat, strategi membaca dan berpikir keras secara langsung. Strategi ini bertujuan untuk melatih siswa untuk berkonsentrasi dan berpikir keras. Yang kelima, strategi penghubungan pertanya-jawaban. Tujuannya untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memperoleh berbagai informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan berbagai bidang. Dan yang terakhir, yang keenam, strategi pengelompokan dan pemetaan isi bacaan. Bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menyusun dan memahami bagan, pengelompokan, dan memetakan isi bacaan. Baik, sekianlah penjelasan yang dapat saya jelaskan. Adapun yang kurang dari yang saya jelaskan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk saya dan untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.